Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnasi fa'atahu rajulun faqala, mal iman? Qala, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa birasulihi wa tu'minu bil ba'si. Qala mal islam? Qala al islamu an ta'budullaha wa la tusyriku bihi wa tuqimus shalat wa tu'adiyaz zakat al mafruḍah wa tasumu ramadan. Qala mal ihsan? Qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala mata as-sa'ah? Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Sa'ukhbiruka an asyratiha idza walatil ummatu rabbaha wa idza tatawwala ru'atul ibil al bakhimu fil bunyan fil khamsi la ya'lamuhunna illallah. Sumatala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha indahu ilmus sa'ah. Suma adbara faqala ruddu falam yarau syai'an. Faqala hadza Jibril ja'a yu'allimuhun nas dinahum. Akhrajahu Bukhari fi kitab iman babu su'i Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman wal Islam. Satu hadis saya baca, kita akan bahas. Kenapa saya merasa ingin membahas ini? Di akhir zaman seperti sekarang, di mana gerakan murtadisasi ini luar biasa, baik melalui media sosial ataupun melalui drama-drama pendek, ya, baik drama-drama yang diciptakan oleh orang luar atau drama-drama pendek yang diciptakan oleh orang Nusantara sendiri. Banyak yang saya perhatikan sudah keluar dari jalur iman. Artinya betapa lemahnya iman manusia. Ayah bunda pilih rahimakumullah, kita sedikit mengkaji diri tentang apakah kita termasuk orang yang beriman, sehingga kita bisa paham, alhamdulillah, dan kita harus pelihara iman itu. Dengan cara apa? Pahami ilmunya, satu. Kedua, tambah wawasannya. Ketiga, kaji diri. Orang Sunda bilang bahasanya adalah ngaji diri. Dalam bahasa tasawuf namanya ibda'u binafsik. Mulailah pada diri sendiri. Itu. Ya. Man arofa gitu kan bahasanya. Nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa orang yang bisa kenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Ya, kita mengenal Allah, kita pelajari dulu diri kita, supaya nanti kita akan memahami bagaimana seharusnya kita. Yang kemudian kita akan bertanya, kenapa doa terkadang tidak terjawab? Ya, atau doa belum terjawab, bukan tidak dijawab. Semua doa oleh Allah dijawab. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Tapi kan seolah-olah apa? Lempeng-lempeng aja gitu kan. Jamaah rahimakumullah, disinilah kita perlu mengkaji lebih dalam tentang makna iman, yang kemudian menjadi satu kesatuan, di mana letak lemahnya iman kita sehingga doa itu tidak terjawab. Atau belum dijawab, bukan tidak terjawab, belum dijawab, yang sebetulnya sudah dijawab tapi tidak nyampe ke kita. Nah, jamaah rahimakumullah. Oke, kita akan mulai mengenai iman yang paling mendasar. Sebab Bapak Ibu rahimakumullah, fenomena-fenomena di luar kayak di Belanda, sekarang itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Di Jepang, setelahnya ada demo besar-besaran anti pembangunan masjid di Jepang, itu bukan malah menjadikan Islam surut di sana. Malah orang ingin bertanya, apa sebetulnya Islam?
Tuh, ya, apalagi zaman fenomena sekarang di mana AS menyerang Iran, kita tahu, kok berani gitu. Nah, kemudian di situ menjadi tertarik, emang Islam itu apa sih? Ya, bertanya Islam. Itu Pak, kalau kita mungkin sudah terbiasa, karena kita ketemu sama ustadz, sama guru ngaji ketika bicara iman, wah gue orang beriman, kelar. Saya orang Islam, kelar. Tapi ketika bapak-bapak bertemu dengan orang yang di luar kita, yang bukan Islam, baik itu di perusahaan, di pabrik, atau di tengah masyarakat, ada yang bertanya, Islam apa sih Tong? Kong, Islam apa Kong? Ilo kita jawab lah, gue mah Islam dari sononya, nggak bisa begitu Pak. Orang bertanya itu ada mungkin pertama dia betul-betul tidak tahu, pengen tahu. Kedua, orang bertanya itu mau nguji, bisa. Ketiga, kadang-kadang bertanya pengen debat. Yang kayak gitu kata Rasulullah hindari. Bertanya tapi ngajak debat, hindari. Lakum dinukum waliyadin dah lebih ini mah gitu. Bertanya tapi kepengen mendebat itu hindari. Tapi kalau orang bertanya betul-betul polos, iman itu apa sih? Islam itu apa? Nah, ini ada peristiwa zaman Rasulullah. Pada suatu hari ada seorang laki-laki datang. Dalam bahasa Imam Bukhari dari Abu Hurairah, barizan yaumalin nasi fa'atahu rajulun. Datang dengan berpakaian rapi, tapi orang jauh. Ya, biasa kalau orang jauh kan pakaiannya lusuh. Ini mah enggak, dalam sarahnya itu. Datang dengan berpakaian rapi, terus rambutnya kayak habis mandi terus disisirin. Warnanya hitam. Ganteng pokoknya dah. Terus duduk, langsung tiba-tiba di hadapan Rasulullah mempertemukan dua dengkulnya. Ingat kalau duduknya itu ya kayak duduk tahiyat awal Pak. Di Arab itu tidak dikenal istilah sila. Di kita, di Sunda, di Jawa duduknya sila. Makanya dikenal kita mah orang panca sila. Karena duduknya selalu sila. Gitu kita mah. Di sana mah enggak, sedeku Pak, sedeku, ngerti sedeku, tahiyat awal. Lihat aja guru-guru di Arab kalau ngajarin anak muridnya. Enggak ada yang duduk sila itu kayak di kita duduk, enggak ada. Nah, karena duduknya seperti itu, dia pun duduk sama seperti tahiyat awal, menyatukan dengkulnya. Kemudian bertanya, faqala ma'al iman. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Ayo Pak, ada orang bertanya kepada Bapak, Pak iman itu apa Pak? Lah pokoknya iman kok gitu, nggak bisa begitu Pak jawabannya. Untuk orang yang pertama kali bertanya iman, kita harus jawab dengan teks hadis. Iman itu engkau percaya kepada Allah, satu tuh. Nah, ntar kita kaji juga diri kita, apakah kita termasuk orang beriman? Engkau percaya kepada Allah, bahwasanya Allah itu ada. Kedua, engkau percaya kepada malaikat. Ketiga, engkau percaya bahwasanya ada hari pembalasan. Percaya hari pembalasan Pak, hari kiamat. Percaya itu akan terjadi. Sahanum melak bonteng bakal jadi bonteng, melak cabe bakal jadi cabe, melak goreng bakal menang goreng, melak hade bakal jadi hade. Itu orang Sunda. Siapa yang menanam kemunkaran, maka dia akan mendapatkan kemunkaran atau azab. Siapa yang menanamkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan pula. Itu harus diyakini. Itu iman, kudu percaya itu. Ya. Yang ketiga, yang berikutnya apa? Ya, yang berikutnya apa? Engkau percaya ada Rasulullah. Ada utusan Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, utusan Allah. Dan harus percaya. Tuh satu, yang berikutnya. Yang berikutnya apa? Dan engkau percaya akan ada hari kebangkitan, ba's. Tuh. Ntar kalau dijadikan rukun iman yang 6 Pak, Ustaz di rukun iman kok nggak ada hadis ini? Para ulama fikih merumuskan rukun iman yang 6 setelah mereka membaca
hadis-hadis yang model ini dikumpulkan. Kemudian disimpulkan rukun iman ada 6. Nah gitu. Itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan Syiah ada perbedaan. Nah, dengan hadis ini aja jelas. Rukun iman menurut hadis ini 1, iman pada Allah, kepada malaikat, kepada hari kiamat, kepada Rasul, dan iman kepada hari kebangkitan. Ini hadis Imam Abu Hurairah. Tuh, nanti baru ada kesimpulan ulama fikih. Bertanya pada diri kita termasuk yang beriman enggak? Percaya Allah itu ada? Insyaallah Ustaz, saya yakin percaya. Terus percaya adanya malaikat? Percaya. Yang wajib diketahui ada 10. Masing-masing punya pekerjaan dan tugas tahu jauh beda-beda. Berikutnya, yakin enggak bahwasanya suatu saat ada hari pembalasan? Yakin Ustaz. Makanya kita hati-hati. Karena yang kita perbuat itu akan kita tuai. Ada pembalasan, Pak. Di dunia aja akan dibalas, Pak. Apalagi di akhirat. Di dunia aja dibalas. Bapak durhaka kepada orang tua. Umpama nauzubillah min dzalik. Di dunia aja sebelum mati kita akan mendapatkan ajab itu. Seperti apa sedihnya orang yang durhaka kepada orang tua di hari tua. Akan ada balasan langsung di dunia apalagi di akhirat. Terus percaya adanya Rasul. Sebab kalau nggak percaya Rasul percuma. Tuh dasar, Pak. Dan yang terakhir percaya suatu saat ada hari kebangkitan, yaumul bas. Terus Pakola bertanya lagi tuh laki-laki, mal Islam, Islam itu apa? Nah, bapak tanya orang Jepang, bapak orang Islam, iya, Islam itu apa sih? Lah agama, nggak habis gitu Pak, agama banyak. Di kita agama paling banyak Pak, yang diresmikan oleh negara aja 6. Ngomong agama, maka salah ketika ngomong apa itu Islam? Ya agama saya. Salah jawaban itu, kurang tepat. Kenapa dinamain Islam? Puyeng lagi kita. Nah, maka jawabannya jangan sana, ikuti hadis. Apa itu Islam? Mal Islam. Islam itu engkau menyembah Allah dan tidak bersekutu kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan tidak musyrik. Gitu. Itu Islam. Jadi yang tidak menyembah Allah lah bukan Islam. Kelar. Jadi Islam itu menyembah Allah dan tidak musyrik. Terus tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Dimanapun Bapak berada, di negara manapun Bapak berada, kalau ada orang sholat di masjid, itu Islam. Gampang. Tuh sholat belum tentu Islam. Di mana-mana ini mah. Saya di Cibitung aja Pak, mau sholat Jumat atau mau sholat ke masjid nih, banyak orang kontrakan pada diem, orang berani ngajak sholat Pak saya. Kenapa? Takut bukan Islam. Gitu aja masalahnya. Ntar saya kena pasal. Lewat be. Kecuali emang kita kenal. Sering sholat. Sholat yuk. Nah, ya orang kontrakan nggak tahu dari mana nggak tahu. Lewat be. Nggak berani ngajak sholat saya. Tahu? Karena takut bukan Islam. Karena yang namanya Islam mengikuti hadis. Dimanapun engkau berada, sholat. Gitu. Itu Islam. Gampang kan? Gampang. Bapak ke Arab ya. Di Arab jangan Bapak kira semua Islam. Ada orang pakai gamis putih, kopiahnya putih, sorbannya diikat di kepala nih, udah kayak Habib di sini mah. Belum tentu Islam. Siapa tuh agamanya Baha, agama Zoroaster, agama Rafidah, Jaidiyah, Ismailiyah, banyak agama sono. Makanya kembali ke hadis enak. Seperti apa Islam? Sholat di masjid, Islam. Kelar. Gampang ya bedainnya. Islam pasti sholat. Di kita nggak pola, di kita Indonesia agama resmi aja ada 6. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Terakhir, Konghucu.
6 tuh. Nggak berani saya. Nah, kalau emang kita sholat, jelas sholat Islam. Jadi kembali ke hadis, apa itu Islam? Engkau menyembah Allah dan tidak musyrik. Berikutnya, engkau sholat. Terus, wa tu'addiyaz zakat, engkau membayar zakat. Terus, al-mafruḍah, zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Nah, hadisnya sampai sini, Pak. Haji ada hadis yang berbeda. Kemudian nanti ahli fikih mengatakan rukun Islam yang kelima adalah haji, itu di hadis yang berbeda. Ini mah dasarnya aja dulu ketika ditanya, Pak Islam apa? Nyembah Allah, nggak musyrik. Gitu. Ada lagi Pak? Ada. Apa? Sholat. Kalau kagak sholat ya kagak Islam. Sebab Islam mah kudu sholat. Terus bayar zakat. Kaya bayar zakat. Kalau bayar zakat, lebih bukan Islam. Sebab Islam pasti bayar zakat. Terus puasa Ramadan. Kalau datang bulan puasa. Kenapa orang puasa? Mungkin dia bukan Islam. Kelar Pak. Jadi kita nggak usah benci, nggak usah ngatain. Islam orang puasa, nggak usah Pak. Berarti emang bukan Islam, kelar. Di KTP-nya doang nggak tulis Islam. Jiwanya ada Islam. Bisa saja. Nggak usah comel Pak itu mah. Lakum dinukum waliyadin. Kelar. Yang penting kita selamatkan diri kita dengan cara berislam. Enak aja, gue juga Islam. Lah kalau Islam ayo salat. Kalau Islam ayo puasa. Kalau Islam ayo zakat. Nah gitu. Tapi nggak boleh juga dikatain. Yang jelas ini patokan. Berikutnya ditanya lagi Rasulullah. Mal ihsan. Apa itu ihsan? Dijawab Rasulullah, al ihsan anta budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Jadi kita Allahu Akbar, kita harus punya imajiner. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah, makanya jangan melotot, jangan juga merem. Di antara terbuka mata dan terpejam. Fokus, kita sedang menghadap Allah. Begitu. Itulah ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Tuh di situ. Nah, jamaah rahimakumullah. Saya belum bertanya ke pertanyaan berikutnya. Saya akan coba sekarang. Kita akan kaji diri. Sudahkah kita menegakkan iman, Islam dan ihsan pada diri kita? Gak usah dijawab, jawab masing-masing. Kita akan kaji sekarang diri dengan menggunakan pendekatan ilmu budaya orang Sunda. Ilmu budaya orang Sunda. Kenapa orang Sunda mudah sekali menerima Islam? Karena para ulama-ulamanya cerdas dalam menjelaskan agama Islam dengan pendekatan budaya. Contoh dalam tokoh pewayangan ada yang namanya Semar. Maka orang yang ingin mengadu domba orang Islam dengan orang budayawan, diciptakan sebuah cerita narasi. Semar katanya berantem sama Syekh Subakir. Lah, saya bilang ngapa jadi pada berantem gitu? Kemudian Semar keleh. Lah, saya bilang, wah macam-macam, itu narasi untuk mengadu domba dengan budaya. Padahal nggak begitu Pak. Semar itu S-E-M-A-R. S-nya itu sahadat. S-nya itu apa? Sahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tuh S yang pertama. Harus kita pelajari ilmu syahadat. Kemudian E itu eling. Dalam bersahadat harus eling. Harus apa? Sadar. Eling itu sadar, Pak. Kadang-kadang kita bersahadat tersadar, Pak. Banyak orang bersahadat tidak sadar. Ada orang Cina di samping rumah saya karena dari lahir dia udah Cina, rumahnya dekat masjid, setiap hari dengar azan. Bisa tuh baca syahadat, Pak. Bisa nggak baca syahadat? Tapi apakah dia Islam setelah dia baca syahadat? Enggak. Karena belum eling. Belum sadar apa yang dia baca. Hafal bener dia baca syahadat. Kaget aja, astagfirullahaladzim. Udah Cina yang belum Islam. Banyak kan orang kayak gitu. Apakah itu kemudian dia beristighfar? Tidak. Karena belum eling. Jangan-jangan kita sholat gitu. Sholat tapi kita tidak memahami apa yang kita baca. Kita tidak memahami makna apa yang kita lakukan. Teu eling cek bahasa orang mah. Sholat tapi tidak eling kalau dia sholat. Makanya wajar terjadilah STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Teu eling. Bersahadat tapi tidak eling. Tidak sadar diri kalau dia teh Islam. Makanya wajar ada cerita gosip kasus emang rada beneran. Kiai pesantren ngebuntingin santrinya. Ada cerita itu. Teu eling kita jelema. Teu eling, sadar diri dia teh kiai guruna mah. Masa santri na diembat oge berarti teu eling. Maca syahadat bisa tuh? Bisa. Tapi teu eling. Nauzubillah min. Nah di sini Pak, syahadat harus kita sadari ketika kita berbicara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Pahami, sudah bersaksi tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kudu sadar. Harus dieling tuh. La ilaha illallah tuh harus eling ketika zikir. La ilaha illallah. Jangan kayak orang gak eling. La ilaha illallah. Apa yang baca? La ilaha illallah. Dan artinya teuing, teu eling. Pahami la ilaha itu pahami. Kalau orang paham sampai mati Pak, la ilaha illallah. Kusabab teu eling, korupsi jalan. Salat mah salat, disogok daek. Teu eling. Tuh zaman sekarang kayak gitu Pak. Ngaji pinter Pak, ceramah bagus. Ngan teu eling. Ini penting Pak ilmu eling. Sadar bahasa kitanya mah. Paham apa yang dia bacakan. Paham apa yang dia kaji. Ketiga apa? Manunggal. Tauhid dalam bahasa Arabnya. Manunggal Pak. Hidup kita itu, kemana kita itu, di mana kita itu, sedang apa kita itu, semuanya adalah kuasa Allah. Maka kita bersyukur Pak nih. Allah ciptakan Bapak sebagai ahli ngaji. Ini bersyukur Pak. Sebab Allah maha berkehendak Pak. Di dalam dunia pewayangan, Astra Jingga bisa jadi raja, kumaha ceuk saha? Kumaha ceuk dalang. Gatot Kaca segitu hebatnya bisa jadi pembantu. Bagaimana kata dalang? Ini falsafah, hidup kita itu bagaimana kata Allah. Allah berkehendak, makanya ketika ada seorang pemabuk datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngomong ini, Kanjeng Syekh, bisa nggak saya bisa tobat seperti Kanjeng Syekh? Apa jawaban Kanjeng Syekh? Nangis Pak. Nangis langsung pada Allah, ya Allah. Si orang mabuk bingung, ngapa nangis? Di sini Pak, di sini Allah bisa berkehendak Pak, mengganti posisi. Coba kalau posisi Kanjeng saya diganti seperti pemabuk,
La haula wala quwata illa billah. Di sini kita diajari untuk tidak sombong sama yang lebih rendah. Coba kalau posisi dibalik. Ada orang cacat, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang kita rasakan? Coba kalau dibalik. Kita jadi dia, dia jadi kita. Lah, disitulah Pak Manunggal yang harus kita sadari dalam hidup. Maka jadi orang besar jangan sombong suatu saat dengan orang kecil, karena peranan saja dan Allah bisa membolak-balik itu semua. Ya, ini Pak, di sini manunggaling namanya. Nah, manunggal itu tauhid, menyatu. Di mana kita, kapan kita, seperti apa kita, itu kuasa Allah. Makanya bersyukur ketika kita jadi ahli pengajian. Ini bukan kebetulan. Ini bukan ya karena ngontrak di sini saya tadi, bukan. Karena yang ngontrak di sini juga belum tentu jadi ahli pengajian. Tuh, ini mah sudah kuasa Allah, manunggal namanya. Tuh. Berikutnya apa setelah manunggal? Karena waktunya sedikit nih. Af'al. Af'al itu setelah kita bertauhid, manunggal, bersahadat, eling, manunggal, kita harus kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Af'al namanya. Jangan kita punya tauhid, beriman pada Allah, perilaku kita kayak orang kafir. Nauzubillah. Sesuai antara apa yang kita yakini dari agama, laksanakan sesuai dengan aturan agama. Af'al namanya. Sebab dalam tradisi Sunda, pitikadan, ucapan, lampah, kul sejajar. Ya, kita ngaji Sunda aja lepas ini mah. Pitikadan, ucapan, lampah, kedah ngahiji. Manunggal. Jangan ucapan segede gunung. Kenyataannya grecek. Trek. Tekadnya ragu, berantakan. Udah orang bener dah. Bapak ketemu orang. Kalau ngomong gede, Pak, wah, di sana tuh punya saya itu juga usaha saya tuh. Pas Bapak lihat, lah gening lu teh Bang Calo. Ya. Bures langsung Pak orang punya. Tidak sesuai namanya antara pitikadan, ucapan dengan perbuatan. Makanya dalam Sunda itu sing hirep teh hidup. Pitikadan ucap jeung lampah teh kedah sejajar. Sing bisa nyumput di tempat nu caang. Wah, pas-pas Sundanya gitu Pak tuh. Iya. Awak menang hidung, tapi beungeut kudu bodas. Eta Semar karana. Kan gitu. Itu sebuah falsafah. Hati, ucapan dengan perilaku itu harus sama. Itu namanya af'al. Dalam hadis apa? Ada hadis Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan amanu wastaqamu. Berimanlah kepada Allah dan istiqomah. Jadi ketika kita sudah bersyahadat, sudah sadar akan syahadat yang kita lakukan, sudah manunggal, kerjakan amaliyah-amaliyah yang sesuai. Maka di dalam surat Al-Kahfi Allah tegaskan yang akan dapat surga Firdaus itu alladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya kan? Orang yang beriman dan beramal soleh yang akan menempati surga Firdaus. Tuh. Iman doang. Amaliyahnya kagak soleh? Tidak.
Amalnya benar, soleh, nggak ada iman? Tidak. Ada orang kayak gitu? Ada. Contoh kemarin, musim korban. Ada orang kafir nyumbang sapi. Bagus gak? Bagus, amalnya bagus. Apakah dia kemudian dapat surga? Oh tidak, dia belum iman. Ada juga Pak, iman sih tinggi. Wah kalau ngomong iman jago sama dia, duit banyak. Waktunya korban? Oh enggak. Lah. Takut miskin. Lah, enggak. Itu contoh Pak, itu contoh. Contoh real, kita mau ngomong yang real aja dah. Supaya gampang nih masyarakat. Enggak dapat Pak surga. Makanya amanu wa amilus sholih. Tuh. Ini bahasa Sunda ketika saya baca hadis ini, saya merasa penting Pak. Apalagi zaman sekarang udah, perang dunia udah kayak apa tahu. Ya, berpengaruh kepada semua sektor itu. Kalau kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, rugi kita Pak. Allah berjanji Pak nih, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Kalau orang itu bertakwa pada Allah, Allah akan siapkan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terakhir, udah waktu Isya masuk. Terakhir R itu rasa. Dalam sholat kita harus merasa sedang sholat. Dalam doa kita rasakan semua hentakan doa, ucapan doa, permintaan doa, harapan doa. Kenapa kita doa ngerocok boy orang yang kabul? Rasanya kurang. Rasa akan hidup ketika adab dihidupkan. Masuk masjid itu harus pakai adab. Kalau adab ditinggalkan, rasa hilang. Orang pergi haji, kalau nggak pakai adab haji, maka seperti orang wisata, jalan-jalan doang, nggak ngaruh. Lihat Ka'bah nggak sedih. Lihat makam Rasulullah beledeng baik, malah selfie tuk. Tak ada rasa. Pulang dari haji, orang ngaruh coy. Yang tadinya pelit tetap pelit. Yang tadinya galak tetap galak. Yang tadinya malas ibadah tetap malas ibadah. Nggak ngaruh. Kenapa? Rosoknya tak ada. Rasanya tidak ada. Di sini Pak, perlu dibina rasa iman. Perlu dibina rasa agama. Perlu dibina rasa ibadah. Kita harus kaji rasa. Hari ini orang banyak yang hilang rasa. Sehingga apa? Saling bantai, saling bunuh, minim refleks, apa namanya? Kalau bahasa kita respect. Melihat orang tidak peduli, jangankan orang lain, saudara sendiri juga kadang-kadang menang-menang. Rasa lemah. Iya kan? Sekarang terjadi kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu, ingat kerusakan akan terjadi dalam kehidupan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kajian hari ini walaupun singkat dari hadis, ini menjadi bahan introspeksi bagi kita yang terus mengkaji agama sampai kita betul-betul memahami agama sampai kepada satu titik saciduh metu saucap nyata. Ya, disampaikan, didoakan langsung jadi alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.